pemerintah punya kewajiban untuk membuka dalam hal apa saja, baik itu dalam hal kesehatan. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Smart Viewers ngobrolin tentang internet, di mana sekarang internet jadi sumber referensi utama mayoritas masyarakat kita, khususnya untuk mengakses informasi. Nah, pemanfaatan internet ini bersifat transformatif nih Smart Viewers, di mana di dalamnya ada unsur inovasi, transparansi, kolaborasi, dan tentunya partisipasi dari warga masyarakat yang ada di media sosial itu sendiri. Lantas pertanyaannya, bagaimana nih dengan peran dari pemerintah kita dalam keterbukaan informasi di media sosial? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rospita Vici Pauline. Beliau adalah anggota Komisioner Informasi Pusat Republik Indonesia periode 2022-2026. Halo Ibu Vici, apa kabarnya? Halo Mbak Anissa, kabar Iya, baik. iya. Ibu Vici sebelumnya terima kasih sudah mau ngobrol dengan Smart Viewers dan Binus TV. Terima kasih kembali, senang bisa berbagi pengetahuan bersama dengan viewers dari Binus TV. Iya, oke. Ya. Nah, Smart Viewers, beberapa waktu lalu, Ibu Vici ini terpilih menjadi anggota dari Komisioner Komisi Pusat Republik Indonesia. Nah, Bu, sebenarnya apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari jabatan yang Ibu emban saat ini, Ibu Vici? Baik Mbak Anissa, kalau kita bicara tentang tugas dan tanggung jawab, kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang keterbukaan informasi publik, di mana sekarang ini kan kita sudah masuk era transparansi, di Iya, mana semua informasi yang ada di badan-badan publik adalah informasi yang sifatnya terbuka, dan masyarakat Indonesia punya hak nih untuk tahu informasi apa saja yang dikuasai oleh pemerintah maupun badan-badan publik. iya. Nah, menyangkut tugas dan tanggung jawab Komisi Informasi, kami diberikan kewenangan di mana tugas utama kami adalah menyelesaikan dan memutus sengketa informasi publik melalui Oke, mediasi dan adjudikasi non litigasi. iya. Jadi Komisi Informasi kami diberikan kewenangan yang satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk bersidang di luar pengadilan yang Oke. putusannya setara dengan putusan pengadilan. Jadi bisa dibanding ke petun dan bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Ini terkait masalah informasi. Jadi ketika masyarakat mengalami hambatan dalam hal permohonan informasi atau hak aksesnya atas informasi ke pemerintah atau ke badan-badan publik, maka lembaga Komisi Informasi bisa menjadi tempat untuk mengadu, di mana kami mempunyai kewenangan untuk memanggil para pihak dan kemudian memaksa dalam tanda kutip memberikan informasi jika itu masuk dalam kategori informasi yang terbuka. Kemudian fungsi yang lainnya adalah kami membuat kebijakan, menetapkan aturan-aturan standar tentang layanan informasi publik yang berlaku di seluruh Indonesia. Jadi Oke. aturan-aturan mengenai standar layanan informasi publik ini sama di semua badan publik di seluruh Indonesia. Oke, baik. Nah, ya terkait dengan posisi strategis yang kami miliki ini, tentunya Ya. kami menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah punya kewajiban untuk membuka akses informasi seluas-luasnya dan masyarakat mempunyai hak untuk tahu atas informasi publik. Begitu Oke. Mbak. Oke, baik Ibu. Jadi ini berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi mengacunya ke sana Ibu ya? Ya, benar sekali. Iya. Kalau boleh tahu Bu, berarti komisioner, maksud kami komisi ini pertanggungjawabannya berarti kemana Bu? Ya, kalau untuk Komisi Informasi Pusat, kita pertanggungjawabannya kami bertanggung jawab kepada Presiden Ya. dan DPR RI. Kemudian untuk Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten Kota masing-masing bertanggung jawab kepada Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. Oh, oke Bu. Nah, ini kalau ngobrolin tentang keterbukaan informasi publik ya Bu ya, khususnya di Indonesia ini, menurut Bu Vici perkembangannya sekarang bagaimana Bu? Ya, perkembangan keterbukaan informasi Indonesia saat ini sudah mengalami pergeseran yang luar biasa, di Ya. mana sebelum adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi, hampir seluruh informasi di badan publik itu dinyatakan sebagai informasi yang rahasia. Mungkin hanya sekitar 10% bisa dibuka nih kepada publik. Nah, setelah adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini,
justru yang terjadi adalah kebalikannya. 90% informasi yang ada di pemerintahan maupun di badan publik dinyatakan sebagai informasi yang terbuka. Hanya 10% yang boleh dinyatakan rahasia Ya. apabila menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis, Mm-mm. atau rahasia pribadi. Jadi sekarang masyarakat tidak usah khawatir, minta saja informasinya dan badan publik punya kewajiban untuk membuka informasi seluas-luasnya. Oke, berarti semua informasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintah itu memang wajib untuk diberitahukan kepada masyarakat, begitu ya Ibu? Ya, benar, benar Mm-mm. sekali. Pemerintah punya kewajiban untuk membuka dalam hal apa saja, baik itu dalam hal kesehatan, Ya. pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, oke. Nah, kalau bentuk-bentuk dari informasi publik sendiri itu ada apa aja ya, Bu? Ya, jadi ada beberapa klasifikasi informasi. Mm-mm. Ada klasifikasi informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala. Nah, ini informasi yang dikuasai oleh badan publik seperti misalnya laporan keuangan. Ini kan banyak Hmm, yang dikritisi oleh masyarakat. iya. Masyarakat bisa melihat apakah ada penyimpangan anggaran atau tidak. Nah, ini wajib diumumkan secara berkala, biasanya minimal 6 bulan sekali gitu. Oke. Nah, ada informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Ini yang apabila menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti misalnya bencana alam, kemudian Mm-mm. ada kebakaran hutan, atau ada musibah apa, banjir dan lain sebagainya. Ini harus diinformasikan secara cepat kepada masyarakat Mm-mm. melalui berbagai media yang tersedia. Kemudian ada juga informasi-informasi yang wajib tersedia setiap saat. Ini harus tersedia di website resmi badan publik, seperti peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh badan publik ini harus tersedia setiap saat di website. Maka undang-undang ini mewajibkan semua badan publik harus punya website resmi untuk Ya. memberikan informasi yang baik dan benar bagi masyarakat. Oke, berarti Komisi Informasi ini juga salah satu tugasnya memastikan bahwa setiap instansi ini memberikan informasi publik yang Ibu jelaskan tadi, Bu ya? Ya, benar. Jadi kami memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di badan publik bisa terpenuhi dan Mm-mm. badan publik menjalankan kewajibannya untuk menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baik. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan ada website resmi ya dari instansi yang bersangkutan. Selain website resmi ini, ada sumber lain nggak sih Bu untuk memperoleh informasi publik itu? Ya, jadi selain website resmi bisa dari badan publiknya langsung. Nah, saat Oke. ini memang masih menjadi debatable Mm-mm. apakah media sosial ini juga merupakan informasi publik karena media sosial ini bisa saja dibuat oleh seseorang dengan nama atau domain yang sama Iya. untuk membuat berita-berita yang tidak benar. Mm-mm. Sehingga sampai saat ini kita masih menyatakan bahwa yang masuk dalam kategori informasi publik apabila tersedia secara resmi di website badan publik atau badan publik menyatakan bahwa misalnya media sosial yang mereka kelola adalah media resmi mereka gitu. Oke, iya karena kalau kita ngobrolin tentang media sosial ini kan emang mayoritas terutama kaum muda kan mendapatkan informasi pertama pasti dari media sosial ya Bu ya. Benar sekali. Iya, iya. Lalu menurut Ibu peran media sosial sendiri itu dalam keterbukaan informasi publik seperti apa Ibu? Ya, kalau kita bicara media sosial ini kan udah era teknologi yang sangat canggih ya, di Iya. mana dengan sekali klik itu informasi bisa tersebar ke seluruh penjuru dengan cepat ya, secepat kilat cahaya. Nah, tentu saja peran media ini sebenarnya sangat penting dalam hal menyampaikan informasi-informasi yang eh, benar dari badan publik atau pemerintah kepada masyarakat. Nah, untuk itu Komisi Informasi mendorong pemerintah dan badan-badan publik sebenarnya untuk membangun ruang komunikasi melalui media sosial. Karena di media Iya. sosial ini kita bisa berinteraksi, masyarakat bisa menyampaikan berbagai unek-unek, keluhan, atau saran masukan yang sangat baik, yang bermanfaat tentunya untuk menjadi masukan bagi pemerintah. Tapi tentu saja juga harus dikanter nih, karena uh, media sosial juga menjadi tempat berkembangnya berita-berita yang negatif atau berita-berita yang tidak benar. Nah, ini Iya. perlu filter bagaimana supaya media sosial ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk memberikan informasi-informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Iya, iya, karena begitu mudahnya juga kita mendapatkan informasi dari media sosial, namun tetap harus berhati-hati ya Bu ya, karena Iya, banyak juga berita bohong atau berita hoax yang
kemudian menyebar melalui media sosial ini ya. Iya, benar sekali nih. Media sosial jadi ajang. Ini kayaknya persoalannya kalau berita hoax itu menyebarnya secepat cahaya nih. Tapi Iya. kalau berita baik ini agak susah orang men-share-nya dengan cepat ya ke masyarakat umum gitu. Nah ini menurut Bu Vici ada nggak sih Bu tips atau bagaimana ya cara untuk meminimalisir berita hoax yang begitu mudahnya secepat kilat menyebar di media sosial terkait informasi publik, Bu? Ya, jadi sebenarnya ini harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu, dari masyarakat nih harus mulai menyaring nih, jangan mudah percaya nih dengan informasi-informasi yang berseliweran di media sosial. Harus dicek dulu kebenarannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, periksa faktanya. Dari mana sih informasi itu berasal? Apakah dari website yang resmi atau Ya. website yang bisa dipercaya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya pembelajaran bagi generasi muda nih, soalnya kalau kita mengkaji, generasi muda kita agak malas membaca nih, biasa hanya baca judulnya. Wah, judulnya kontroversi nih, langsung share sana sini. Padahal isinya biasanya nggak seperti itu gitu Iya, ya. iya, iya, Jadi iya. budayakan membaca, kita harus tingkatkan level pemikiran yang kritis untuk menyaring informasi-informasi sehingga yang kita share adalah informasi yang memang benar dan dapat dipercaya gitu. Kemudian itu yang tadi saya sampaikan, hilangkan deh kebiasaan begitu dapat informasi langsung share sana sini gitu. Cari tahu dulu, karena sekarang kan di Google kita bisa mencari dengan mudah dan cepat. Apakah memang informasinya benar? Apakah sesuai dengan? Nah, konten-konten ini jangan langsung dibagikan, tapi selalu disaring dulu, dicari dulu kebenarannya, baru di-share. Itu yang dari masyarakat atau dari diri sendiri. Kemudian dari badan publik, kami selalu mendorong badan publik ketika ada informasi-informasi negatif yang beredar di masyarakat, badan publik ini harus cepat nih melakukan antisipasi. Mungkin salah satu contoh misalnya terkait kemarin ada mulai kisruh terkait BPJS ya, BPJS ini mulai Ya. diwajibkan semua masyarakat harus menggunakan BPJS. Nah, pemerintah harus memberikan informasi dong kepada masyarakat, memberikan edukasi nih bahwa BPJS ini bermanfaat karena apa? Apakah sudah dilakukan perbaikan layanan kesehatan nih sehingga orang masuk BPJS bukan karena dipaksa nih, dipaksa bahwa kalau kita mau mengurus jual beli tanah, jual beli rumah, mau masukkan anak sekolah harus punya kartu BPJS yang aktif. Nah ini kan semacam tanda paksaan ya bagi masyarakat ya, sehingga masyarakat jadinya antipati atau jadinya mulai menyebar berita hoax. Nah pemerintah harusnya memberikan edukasi nih. Kita mewajibkan masyarakat wajib punya BPJS, tapi kami akan memperbaiki layanan kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu ngantri berjam-jam, misalnya seperti itu gitu. Atau kemarin ada kasus minyak goreng, ini juga yang jadi kontroversi ya, karena pemerintah kemudian mengumumkan 6 bulan ke depan harga minyak goreng akan naik nih. Iya. Lalu terjadi panic buying di masyarakat. Nah ini harusnya ada edukasi bahwa ada juga informasi yang seharusnya tidak boleh diumumkan ke publik. Salah satunya adalah jangka waktu tadi, bahwa 6 bulan ke depan nih harga minyak akan naik gitu. Masyarakat pasti panik dong ya, jadinya terjadilah penimbunan terhadap minyak goreng gitu. Nah ini edukasi-edukasi yang harus disampaikan oleh badan publik, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat supaya masyarakat juga teredukasi terhadap informasi-informasi yang dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan di lapangan gitu. Nah kita juga lihat ya, akibat berita hoax ini kita lihat banyak sekali masyarakat yang jadi korban investasi bodong kalau kita lihat ya. Iya. Nah ini juga harusnya pemerintah memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Edukasi itu harus dilakukan terus-menerus dan setiap saat. Maka badan-badan publik yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat harusnya setiap hari mengupdate berita-berita yang baik, berita-berita yang benar, berita-berita yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat. Nah itu jadi harus dari dua sisi. Dari kita sendiri mengkanter dengan membudayakan untuk men-share informasi yang benar, kemudian dari badan publik juga membiasakan untuk secepatnya mengantisipasi berita-berita negatif yang beredar di masyarakat. Oke, baik. Bu, kalau semisal dari instansi yang bersangkutan yang memang belum memberikan informasi yang sepadan begitu, dari masyarakat sendiri apakah kita kemudian bisa meminta seperti itu ya Bu, informasi tersebut, dan kira-kira bagaimana prosedurnya Ibu?
Ya, masyarakat bisa nih meminta Mm-mm. informasi. Misalnya gini, kemarin terkait kenaikan harga bahan bakar ya. Iya, Pemerintah kan menaikkan tanpa ada menyampaikan kepada publik ya, tiba-tiba naik aja gitu. iya, Nah, masyarakat boleh bertanya kepada pemerintah nih, pihak terkait atau dinas terkait, mm-mm. eh, apa yang menjadi alasan atau kebijakan apa yang menjadi pertimbangan sehingga harga bahan bakar dinaikkan. Itu salah satu contoh gitu. Iya, Atau masyarakat ingin tahu, misalnya ini dana BOS nih, apa namanya, diberikan kepada setiap sekolah, tapi penggunaannya kita nggak jelas nih kemana gitu. Masyarakat punya hak untuk bertanya ke dinas pendidikan atau sekolah-sekolah terkait gitu. iya, Nah, caranya mudah sekali. Kalau yang meminta perorangan, cukup melampirkan fotokopi KTP. Boleh baik. datang langsung ke badan publiknya, boleh melalui email. Sekarang email badan publik atau pemerintah gampang ya kita cari Iya, melalui Google. Nah, silakan. Kalau yang meminta atas nama kelompok orang, misalnya dua orang atau lebih, nah itu harus mencantumkan fotokopi KTP setiap orang. Nah, kalau oke. yang meminta misalnya suatu lembaga, LSM atau NGO, Iya, nah ini harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, oke. LSM tersebut. Karena kita melihat banyak sekali LSM abal-abal yang memanfaatkan eh, keterbukaan informasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Nah, Oke. supaya itu tidak terjadi, maka LSM yang boleh meminta informasi adalah yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi simpel saja, ajukan permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja, badan publik itu sudah harus menjawab permohonan informasi yang diajukan. Nah, Oke. kalau dalam 10 hari kerja nanti tidak dijawab, atau dijawab misalnya tapi tidak diberikan nih sesuai yang kita mau, kita bisa mengajukan lagi surat keberatan. Hmm, Keberatan bahwa informasi kita tidak diberikan atau tidak ditanggapi sesuai yang diminta. Nah, jangka waktu dari keberatan adalah 30 hari kerja. Kalau dalam 30 hari kerja tidak dipenuhi, atau sebelum 10 hari kerja dijawab dan jawabannya juga tidak memuaskan buat kita, ya. bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nanti Komisi Oke. Informasi akan memanggil para pihak untuk melakukan sidang sengketa informasi publik. Oke, oke. Dan tadi seperti yang Ibu bilang, sifat dari putusan yang diberikan oleh Komisi Informasi itu setara dengan putusan PT UN, Ibu ya? Ya, betul. Setara dengan putusan pengadilan pada umumnya, jadi bisa dibanding dan bisa dikasasi jika masih tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi. Oke, baik. Ibu, nah ini kan tadi kita ngobrolin tentang kalau semisal informasinya tidak diberikan oleh instansi terkait. Nah, kemudian kalau kita ngobrolinnya tentang pelaku penyebaran hoax yang ada di media sosial terutama Ibu ya, bisa nggak sih Bu pelaku ini tuh diberikan sanksi dan apa bentuknya? Ya, ini hoax kan ada bermacam-macam bentuknya ya, tetapi Iya, memang yang bisa diberikan sanksi ini ada sanksi pidananya adalah apabila ada pihak-pihak yang dirugikan atas pemberitaan hoax tersebut. iya. Misalnya terkait pencemaran nama baik atau fitnah. Kemudian Hmm, ada terjadi penipuan dengan motif ekonomi untuk menguntungkan diri sendiri. hmm. Kemudian yang juga bisa dipidana adalah jika ada berita-berita hoax yang memprovokasi terkait SARA. Nah, itu yang bisa kemudian dilanjutkan dengan pidana dan pidananya cukup tinggi, paling lama 6 tahun dan dendanya itu 1 miliar rupiah. Jadi ini nanti akan mengacu kepada undang-undang apa tentang informasi dan transaksi elektronik gitu. Oke, Nah, undang. tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi sendiri Mm-mm. itu ada sanksi pidana yang bisa diberikan kepada pemohon yang menggunakan informasi dengan tidak benar. Hmm, Misalnya dia meminta informasi untuk penyusunan skripsi, tapi kemudian informasi itu diselewengkan dan disebarkan di media sosial dengan misalnya berita-berita hoax atau iya. memberikan informasi yang tidak benar. Itu juga ada sanksi pidananya yang bisa dikenakan kepada pemohon informasi jika menggunakan informasi dengan tidak benar. Oke, berarti kalau semisal dari contoh Ibu tadi ada seseorang yang meminta bahan begitu ya untuk skripsi lalu tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, berarti yang bisa melaporkan kasus pidana tersebut adalah instansi yang bersangkutan Ibu ya? Ya, benar, Mm-mm. benar. Jadi kalau mendapatkan suatu informasi dan ingin di-share kembali
ketentuan utama adalah mencantumkan sumber dari mana informasi itu diperoleh. Itu sangat penting. Dan yang kedua memang ketika masyarakat meminta informasi selalu akan ditanya alasannya untuk apa penggunaan informasi tersebut. Ini untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, berita itu kemudian dipergunakan dengan tidak benar gitu. Iya, iya, ya. Oke, baik. Nah, ini untuk menutup obrolan kita pada episode ini, Ibu, mungkin bisa di-share ke Smart Viewers dan teman-teman sekalian tips dari Ibu Vici untuk bisa memilah informasi dengan baik dan bijak itu seperti apa, Ibu? Baik, Mbak Anissa, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memilah informasi dengan baik dan secara bijaksana. Yang pertama adalah yang saya sampaikan, please jangan langsung menerima mentah-mentah semua informasi yang kita dapat, dan kita harus coba cek and recheck kebenarannya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, begitu menerima informasi yang barangkali mengena ke kita, jangan langsung terpancing emosi atau jangan buru-buru memberikan respon berkomentar yang kemudian nantinya akan kita sesali kemudian. Kita periksa kembali melalui Google, biasanya kita bisa tahu itu apakah media yang mainstream atau media yang memang bisa dipercaya gitu. Jadi cari dulu kebenarannya. Kemudian yang ketiga, cerdas untuk memilih situs yang terpercaya. Gitu. Ya. Jadi jangan mempercayai semua situs, kita mengikuti situs-situs yang bisa dipercaya saja. Kemudian yang keempat yang paling penting menurut saya adalah kita membiasakan diri untuk membagikan hal-hal yang positif saja. Jadi berita-berita yang menurut kita walaupun mungkin itu benar tapi berimplikasi negatif sebaiknya nggak usah kita share. Jadi kita membudayakan untuk selalu men-share berita-berita yang positif, yang bermanfaat buat banyak orang. Kemudian yang terakhir tips dari saya adalah buang jauh-jauh berbagai informasi yang ketika kita share nanti bisa menimbulkan kebencian, permusuhan gitu ya. Karena pada prinsipnya 1000 orang sahabat saja masih kurang gitu. Tapi satu musuh saja sudah kebanyakan. Jadi jangan sampai informasi-informasi yang tidak benar kemudian menimbulkan permusuhan, padahal sebenarnya informasi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi itu saja saran dari saya terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi secara bertanggung jawab. Oke, itu tadi Smart Viewers, pokoknya ingat untuk selalu bijak ya dalam menggunakan media sosial dan menyebarluaskan informasi. Pokoknya jangan lengah juga dan harus terus-terusan di cross check apakah berita yang kita dapat sudah betul atau belum. Dan yang pasti yang harus ditilik utama adalah website atau situs-situs yang resmi dari pemerintah khususnya. Nah, Smart Viewers, Komisi Informasi ternyata punya slogan nih untuk Smart Viewers dan teman-teman semua yang nonton. Dari Ibu Vici, silahkan Ibu. Saya berhak tahu, Anda berhak tahu, kita semua berhak tahu. Buka informasi publik. Buka informasi publik. Nah, Smart Viewers, terima kasih sudah menonton episode kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Vici atas waktunya ngobrol bareng Binus TV dan Smart Viewers. Terima kasih Ibu. Ya, selamat sore. Iya, nah Smart Viewers jangan lupa juga untuk mendukung semua karya Binus TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Terima kasih Smart Viewers and bye-bye.